Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ternyata salah satu cara untuk, kalau bahasa agama itu namanya tajdid iman, memperbaharui iman. Ternyata salah satu cara memperbaharui iman, cara untuk kita nge-refresh, ngecas kembali iman kita itu banyak dengar cerita. Banyak dengar cerita orang-orang yang sukses dalam urusan keimanan. Dan itu berlaku bukan cuma dalam urusan agama, dalam kehidupan sehari-hari juga kayak gitu. Kayak misalnya orang yang senang bisnis, dia kalau dengar cerita-cerita orang-orang yang sukses dalam bisnis kan jadi kayak booster banget ya buat dia termotivasi sukses secara bisnis. Ikut kayak pelatihan motivasi atau ikut seminar yang motivatornya, trainernya cerita tentang siapa gitu yang sukses dalam setahun meraup sekian miliar, yang dalam usia 17 tahun sudah punya omset sekian ratus juta. Itu kan bikin kita semangat untuk berusaha, semangat untuk berbisnis, karena dengar banyak cerita orang sukses. Gitu juga dalam urusan agama. Makanya hari ini kita pengen dengerin kisah yang mudah-mudahan bisa mentajdid, mengecas kembali iman kita, dan pulang dari sini lebih semangat lagi dalam beramal soleh. Saya pengen ngisahin tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu salah satu hobi beliau dengar kisah. Itu yang bikin iman Umar bin Khattab itu luar biasa. Hobinya itu dengar kisah. Suatu hari Umar nemu seorang ayah yang sama anaknya itu apet banget. Sama anaknya itu kayak dekat banget, sayang banget ke anak laki-lakinya. Dan nggak sewajarnya kayak gitu, saking sayangnya ke anak laki-laki. Akhirnya Umar nanya, "Bapak, ada cerita apa dengan anaknya ini?" Si bapak ini cerita, "Ya Amirul Mukminin, saya tuh pernah dulu ketika istri saya sedang hamil, saya dapat panggilan berjihad. Saya dapat panggilan berjihad. Sedangkan istri saya sedang hamil tua, saya galau. Antara berangkat atau absen nungguin istri ngelahirin. Saya tanya ke istri saya, kata istri saya, Mas kan udah sering ikut jihad, sekali-kali ini coba minta izin kepada komandan, kepada panglima supaya menunggui istrinya yang mau ngelahirin. Istrinya nggak rela suaminya berangkat, tapi suaminya berat hati pengen membela agama Allah, membela negara. Setelah istikharah, tanya sana sini, akhirnya suaminya memutuskan, saya harus berangkat tetap. Urusan kamu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun berangkat. Sebelum berangkat dia doa. Dia pegang perut istrinya, dia usap-usap sambil dia katakan, "Ya Allah, saya titipkan bayi saya ini kepada Engkau, Engkaulah sebaik-baik yang menjaga." Berangkat nih. Berangkat beberapa hari kemudian dengar kabar istrinya meninggal dunia. Dia langsung minta izin, diizinkan pulang lagi ke Madinah. Sampai di Madinah dia lihat rumahnya kosong, dia cari kuburan istrinya. Pas dia pergi ke kuburan istrinya, dia melihat kuburan itu ngeluarin asap. Kayak ada yang dibakar di dalam kuburan teh, ngeluarin asap. Terus Umar nanya ke tetangga, "Apakah istri saya berzina ketika saya tinggalkan?" Kata tetangga, "Enggak, dia perempuan yang menjaga diri." "Apakah istri saya berhutang yang belum dibayar?" Kata tetangga, "Tidak, kalaupun ada sudah kami ikhlaskan." "Apakah istri saya melakukan dosa ketika saya tinggalkan, mungkin menggibah atau dukun segala macam?" Kata tetangga, "Tidak, dia perempuan yang solihah." Terus apa masalahnya? Kenapa dia kayak dibakar di dalam kuburnya, keluarin asap dari kubur itu? Penasaran, akhirnya kuburannya digali sama masyarakat. Pas digali ditemukan istrinya sedang duduk di dalam kuburan sambil memangku bayinya, menggendong bayinya masih hidup, istrinya sudah wafat. Padahal tadi peninggalnya belum ngelahirin. Jadi ngelahirinnya di dalam kuburan. Dia duduk gini, dan kalau zaman sekarang pasti udah pada lari ya. Atau masuk ke majalah tertentu gitu dengan judul Azab Kubur gitu kan. Nah, orang-orang pada heran ngelihat bayinya masih hidup, menangis, dan istrinya duduk dalam keadaan tidak bernyawa. Diambil bayi itu, istrinya dikuburkan kembali. Ternyata istrinya bukan diazab, itu tanda-tanda dari Allah supaya digali kuburannya dan melihat kebesaran Allah. Waktu itu laki-laki ini menangis dan beristighfar minta ampun kepada Allah. Orang-orang heran nanya, "Kenapa? Apa dosa kamu kok minta ampun?" Dia bilang, "Saya berburuk sangka kepada Allah." Gimana berburuk sangkanya? Sebelum saya berangkat berjihad, saya mengusap perut istri saya katakan, "Ya Allah,
saya titipkan bayi saya kepadamu, engkau sebaik-baik penjaga. Saya enggak mengatakan bayi saya dan istri saya. Karena saya pikir istri saya sudah dewasa, bisa menjaga dirinya. Sedangkan bayi masih lemah dan dia butuh penjagaan Allah. Saya berburuk sangka kepada Allah. Saya pikir manusia bisa menjaga diri, sementara bayi tidak. Orang dewasa bisa. Sehingga Allah hanya menyelamatkan apa yang saya titipkan dan membiarkan apa yang saya tidak titipkan. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ana indani abdi bi. Kalau kita tawakal ke Allahnya 100%, Allah nolongnya 100%. Dan ukuran persentase itu yang tahu cuma kita, karena di hati kita itu yang muncul. Ada satu titik keraguan berarti kurang dari 100%. Keraguan itu memperlambat datangnya pertolongan dan keajaiban dari Allah. Makanya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku.